Hah, new normal? Menurut kamu apa? Menurutku itu new normal itu memasuki kehidupan yang baru lagi setelah pandemi ini kan, dengan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan menaati peraturan yang ada. Kalian tahu nggak new normal? Hah? Ini normal. Apa Kalau itu? tahu, coba jelasin. New normal itu apa ya? Kehidupan setelah pandemi. New normal apa? New normal itu artinya pokoknya aktivitasnya itu normal kembali, mergawe kan normal lagi. New normal itu tatanan hidup baru supaya kita bisa melakukan aktivitas di masa pandemi corona. Udah. Udah. New normal merupakan tatanan atau aturan kehidupan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Tatanan baru tersebut dibutuhkan karena belum ditemukannya vaksin sesuai dengan standar internasional untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Langkah ini diambil pemerintah juga sebagai upaya untuk menjaga produktivitas warga negara dengan aman, guna memperbaiki dampak buruk yang disebabkan oleh COVID-19 di berbagai aspek kehidupan. Namun, berbagai perspektif muncul bahwa new normal adalah sebuah kebebasan di mana kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang dilarang selama social distancing diberlakukan. Lagi-lagi, wajib bagi kita menyuarakan bahwa new normal bukanlah kebebasan yang mutlak, tapi kebebasan yang diiringi dengan aturan. Sebagai langkah survive diri dalam beradaptasi dengan COVID-19 ini. Upaya sosialisasi dan edukasi sangatlah dibutuhkan agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu new normal. Dengan mengetahui dan memahami apa itu new normal, diharapkan munculnya sikap kesadaran. Kesadaran tersebut diharapkan mampu melatih diri dan juga membawa pengaruh baik bagi orang-orang di sekitar agar bersedia belajar beradaptasi ketika kita dihadapkan dengan lingkungan hidup baru, yaitu keharusan beradaptasi dan hidup dengan COVID-19 dengan cara disiplin akan aturan yang ditetapkan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan saat new normal diterapkan? Yang pertama adalah dengan memahami apa itu new normal sendiri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dengan memahami new normal diharapkan munculnya kesadaran diri, sehingga timbullah sikap disiplin akan anjuran dan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan anjuran dan aturan yang telah diberikan. Antara lain, menghindari kontak dengan melakukan jaga jarak saat di luar rumah, baik di lingkungan kerja, sekolah, pasar, atau saat adanya acara yang harus dilakukan di luar rumah secara bersama. Jaga jarak merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena kita tahu bahwa virus corona tidak hanya menyebar melalui sentuhan, namun juga dapat ditularkan melalui batuk dan bersin seseorang. Kemungkinan cairan yang keluar saat batuk dan bersin tidak terlihat, namun siapa sangka jika cairan tersebut mengenai diri kita, dan ternyata cairan tersebut mengandung virus corona. Oleh sebab itu, jaga jarak merupakan hal yang wajib dilakukan. Untuk keluar rumah akan lebih baik jika tidak dilakukan sesering mungkin dengan alasan yang kurang jelas. Jika diharuskan untuk keluar rumah, akan lebih baik jika kita juga selalu menggunakan masker. Karena kita tahu virus corona bisa memasuki diri kita melalui hidung dan juga mulut. Biasakan juga selalu mencuci tangan setiap kali selesai memegang sesuatu atau juga setelah berpergian jauh. Karena kita tahu bahwa tangan merupakan objek yang biasanya melakukan hal yang tidak kita sadari. Misalnya saja bersandar di meja,
memegang gagangan pintu, atau juga memegang barang-barang yang biasanya dipegang oleh banyak orang. Saat keluar rumah, jangan lupa juga membawa barang pribadi milik kita. Misalnya hand sanitizer, tisu kering atau basah, kemudian alat sholat, kemudian juga bekal dari rumah. Karena itu merupakan salah satu cara untuk membentengi diri kita agar si COVID-19 ini tidak mengusik kita. Lakukan juga hal positif untuk menunjang mental kita selama new normal. Misalnya saja dengan berolahraga, kemudian melakukan hobi yang kita suka, kemudian berkabar dengan sahabat dan keluarga. Karena dengan melakukan hal positif akan membawa pengaruh positif bagi diri kita, baik secara fisik maupun mental. Iringi juga dengan berdoa, karena doa merupakan jalan komunikasi kamu dengan Sang Pencipta. Karena kita tahu, sehat ataupun sakit, pasti ada campur tangan dari Tuhan. So, life is choice. Selamat memilih apakah kamu akan survive dengan keadaan baru yang ada atau mungkin kamu akan menyerah.